Perkenalkan, nama saya Samuel Eginta Ginting dengan NIM 210306045 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis pada telur sebagai tugas dari produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen Ibu Insinyur Tati Fidenesari SPT MP IPM. Nah, pembahasan pada video kali ini yaitu sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis rabang. Pertama, kita masuk mulai dari sintesis yolk, di mana yolk ini tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid di dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofitellin, dan high density lipoprotein atau HDL yang sering kita sebut sebagai kolesterol baik. Nah, karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau fitogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja dari hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau adenohipofisa yang berpusat di hipotalamus. Nah, hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum yang masak atau sering disebut folikel. Folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen, di mana hormon estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TCA interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan kerabang telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis dari yolk. Nah, proses sintesis yolk ini dimulai dari kelenjar pituitari yang akan menghasilkan hormon gonadotropins yang akan masuk ke lapisan TK layer, di mana nanti ia akan menghasilkan hormon estrogen yang akan berfungsi untuk mensintesis komponen-komponen penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Nah, yang terjadi pada hati. Nah, hasil dari sintesis ini akan menghasilkan beta lipoprotein yang akan menembus dua lapisan, yaitu TK layer dan juga granulosa layer yang akan masuk ke yolk granulol. Kemudian ada lagi hasil sintesis dari hati ini, yaitu phytologinin yang akan menjadi lipofitellin dan juga fosfilin yang akan menembus dua lapisan juga, yaitu lapisan TK layer dan juga granulosa layer yang akan masuk menjadi yolk granul, yang akan menembus ke yolk granul yang akhirnya akan menjadi yolk. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sintesis albumin. Sebelumnya pada albumin terdapat beberapa protein, di mana protein-protein albumin terdiri dari ovalbumin sekitar 54%, ovotransferin atau konalbumin itu sekitar 13%, ada ovomucin itu 11%, kemudian ada ovoglobulins itu sekitar 8%, dan lisosim itu sekitar 3,5%. Dan yang kemudian ada ovomucin 1,5 sampai 3%. Nah, terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin sekitar 0,05%, flavoprotein yaitu 0,8%, ada ovomakroglobulin itu 0,5%, ada ovoinhibitors yaitu 0,1 hingga 1,5%, ada lagi ovoglycoprotein itu 0,5 sampai 1%, dan ada yang yaitu kappa inhibitor sekitar 0,1% saja. Nah, hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduct. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari oviduct. Sintesis albumin terjadi pada magnum di mana albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Nah, di sini molekul estrogen ini akan di mana di sini kita bisa melihat molekul estrogen yang larut dalam lemak akan menembus sel membran yang akan diterima oleh reseptor estrogen dan kemudian menghasilkan kompleks reseptor estrogen tak aktif, di mana ini akan menghasilkan 5S yang kita sebut sebagai kompleks reseptor estrogen aktif atau estropilin 2, di mana nanti 5S ini akan masuk ke nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang akan menghasilkan mRNA, di mana nanti mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom dan ditranslasikan
menjadi protein spesifik berupa asam amino. Nah, sehingga menghasilkan albumin dan protein khas lainnya akan menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam maksud saya. Beberapa penelitian melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerbang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau kalsium BP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis kalsium BP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau estrogen dan progesteron. Pada plasma darah terdapat ion kalsium yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar kerabang melalui kalsium BP. Nah, hasil ikatan yang terbentuk antara karbon dioksida dan air pada mukosa sel yaitu asam karbonat. Nah, ion kalsium mengikat asam karbonat menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Nah, ini adalah proses di mana sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan asam karbonat yang berada pada plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolisme antara karbon dioksida dan air dengan bantuan enzim karbonik anhidrase, di mana hasilnya ini adalah H2CO3 yang akan dipecah menjadi asam karbonat dan H positif. Nah, asam karbonat ini dari mukosa sel kelenjar kerabang akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, di mana H pada HCO3 ini akan menjadi H positif dan kembali ke mukosa sel dan kelenjar kerabang, dan di mana menjadi H2 positif kembali ke plasma darah. Nah, ion kalsium dari mukosa sel kelenjar kerabang akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, di mana nanti ion kalsium ini akan bergabung atau akan bersatu dengan CO3 2 negatif yang akan menjadi CaCO3 sebagai penyusun kerabang. Nah, itulah yang disebut sebagai penyusun dari kerabang telur. Sekian video dari saya, terima kasih.